Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallifu nahjul Islam fi takhlidil uzama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, majlis subuh rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Halalu wal Haramu fil Islam, masih terkait dengan pembicaraan tentang patung. Nahjul Islam fi takhlidil uzama. Jadi bagaimana petunjuk Islam tentang cara mengenang atau mengabadikan jasa para pahlawan atau orang-orang yang katakanlah memiliki andil yang besar, memiliki jasa ya di dalam sejarah katakanlah suatu bangsa atau satu ideologi dan lain-lain sebagainya. Wala alla qailan yaqul, andaikan ada yang bertanya ya, alaisa minal wafa antaruddal ummah ba'dal jamil li udhamaiha, bukankah sesuatu yang wajar jika suatu bangsa menghargai atau membalas jasa-jasa pahlawan-pahlawannya, nah, katakanlah yang telah menorehkan ya, jasa besar ya, dalam sejarah ya, fi tarikhiha, dalam sejarah. Fatuqimu laha tamathil, ya, dengan cara menjadikan monumen-monumen berupa patung untuk tudzakkirul ajyalul lahiqah, sebagai pengingat bagi generasi-generasi yang akan datang tentang bagaimana perjuangan-perjuangan mereka, supaya bisa menjadi inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya. Ini pertanyaan. Wal jawabu, maka jawabannya adalah innal Islam yakrahu al-guluwa, yukrihul guluwa fi ta'zimil ashkhas. Sesungguhnya Islam ini tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap apa yang disebut dengan al-gulu, sikap berlebihan, ekstrim. Ya, fi ta'zimil ashkhasi, dalam mengagungkan atau menghormati orang. Ya, namanya orang. Ya, mahma balagat martabatuhum, betapapun tinggi kedudukan orang tersebut, betapapun besar jasa orang tersebut. Ahya'an, baik dia masih hidup, au amwatan, ataupun sudah meninggal. Nah, jadi ini prinsip besar ya, di dalam menutup celah-celah kerusakan akidah itu adalah ya, Islam tidak memberikan ruangan, tidak memberikan celah sedikit pun ya, tidak boleh kita itu mengagung-agungkan orang itu dengan berlebih-lebihan
ya melebihi kapasitasnya, melebihi kedudukannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betapapun tinggi kedudukan orang tersebut, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita cermati apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nah, ketika beliau berbicara tentang diri beliau sendiri, beliau mengatakan kepada para sahabat dan juga berlaku kepada kita umatnya hari ini, la taturuni, janganlah kalian mengagung-agungkan saya, ya. Kama atra'atin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah mengagung-agungkan Isa bin Maryam, ya, sampai kemudian mereka melantiknya menjadi Tuhan. Nah, ini berawal dari sikap ekstrim, berlebih-lebihan di dalam menyanjung, mengagung-agungkan manusia sampai kemudian berubah, ya, menjadi sesuatu yang katakanlah tidak semestinya. Nah, bagaimana mungkin ada makhluk yang dilahirkan mati kemudian diangkat atau dilabeli sebagai Tuhan, ya. Lalu bagaimana kita mengatakan tentang Nabi? Nabi mengatakan sendiri, walakin qulu, cukuplah kalian mengatakan abdullahi wa rasuluh. Jadi Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah, hamba dan utusan Allah. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, di suatu waktu aradu ayyakifu idza ra'auhu. Nah, pernah para sahabat ini sedang jagongan, ya, duduk-duduk berbincang-bincang. Nah, kemudian mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka mereka bersiap-siap hendak berdiri tahiyatan lahu, ya, untuk menghormati Nabi, wa ta'ziman li sya'nih, dan mengagungkan kedudukannya. Apa yang terjadi? Panahahum an dzalika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka melakukan itu. Beliau mengatakan begini, la taqumu, janganlah kalian berdiri kama taqumul aajim, ya, sebagaimana berdirinya orang-orang ajam, orang-orang non Arab, ya, yu'azzimu ba'duha ba'dan, untuk menghormati satu sama lain, ya. Kemudian wahazzara ummatahu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, ayyaglu fi sya'nihi ba'da wafatih, ya, dari sikap berlebihan, ya, terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Nah, beliau mengatakan la taj'alu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburku itu sebagai tempat hari raya. Nah, maksudnya tempat hari raya itu tempat berkumpul, lalu kemudian katakanlah melakukan hal-hal yang tidak semestinya, ya. Wada'a rabbahu, bahkan diriwayatkan, ya, salah satu doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri, janganlah engkau menjadikan kuburku wasnan, sebagai berhala, yu'badu, yang disembah. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta, ya, diriwayatkan oleh Imam Malik. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, wa jaa unasun ilaihi sallallahu alaihi wasallam, datanglah beberapa orang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu
lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai manusia yang paling baik, wa bana khairina, dan putra dari manusia yang paling baik, wahai Tuhan kami, wahai junjungan kami, wahai macam-macam mereka katakan. Faqala, maka mendengarkan itu beliau memberikan respon. Ya, beliau memberikan respon, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum. Kalian kalau berbicara tentang saya itu qulu biqaulikum, ya, seperti biasa saja. Biasa saja. Wala yastahwinukumus syaitan. Jangan sampai kalian diperdaya oleh syaitan. Ya. Saya ini adalah Muhammad Abdullahi, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Ma uhibbu, saya sama sekali tidak senang, antarfa'uni, kalian mengangkat saya, fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla, melebihi atau lebih tinggi daripada kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya. Jadi jangan kalian mengangkat saya melebihi tempat atau kedudukan yang Allah tetapkan bagi saya. Saya ini Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Nah, jadi dari hadis-hadis ini, jemaah subuh rahimakumullah, kita bisa memahami bagaimana pendirian syariat kita dalam menghormati manusia. Ini orang yang baik, orang yang paling besar jasanya. Itu la yardu ayyuqama li ba'din nas. Maka Islam ini sama sekali tidak membolehkan, ya, orang ini membangun monumen berupa patung-patung untuk tokoh-tokoh orang-orang besar mereka. Ya, tunfaku alaihal uluf, apalagi dengan biaya yang sangat besar. Ya, liyushiran nas ilaihim bitta'zimi wat tabjil. Ya, agar orang-orang itu memberikan penghormatan kepadanya. Nah, di sini disebutkan bahwa sejarah mencatat, ya, betapa banyak pemalsu sejarah. Ya, banyak orang-orang yang gila hormat, ya, yang kemudian membohongi orang banyak, ya, membohongi orang banyak. Mereka memalsukan sejarah, ya, mereka menempatkan seseorang itu bukan pada tempat yang semestinya. Dibuatkanlah cerita-cerita, mitos-mitos yang menggambarkan bagaimana mereka itu, ya, tanpa fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Lalu mereka kemudian mendirikan monumen-monumen, ya, untuk membohongi orang banyak itu bahwa dia itu pahlawan, dia itu begini. Padahal tidak seperti itu. Ala iqamati hadzal nusub az-zaib. Inilah sikap tegas syariat kita itu. Jadi ada satu hal yang hakiki perlu kita pahami sebagai seorang mukmin, bahwa innal khuludal haqiqiyah, ya, keabadian yang hakiki, alladzi yatatallau ilaihil mu'minun, yang semestinya diusahakan oleh seorang mukmin, huwal khuludu indallahi, adalah kebahagiaan di sisi Allah atau keabadian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang perlu kita katakanlah fokuskan, ya. Anda ingin dikenang sebagai orang terhormat, maka terhormatlah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ingin dikenang sebagai orang yang besar, maka besarlah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa? Karena hanya Allah alladzi ya'lamus sirra wa akhfa. Allah lah yang mengetahui rahasia-rahasia dan apa-apa yang disembunyikan. Walladzi la yadillu, Allah itu tidak akan salah dalam menilai, wala yansa, dan tidak akan pernah melupakan, ya. Wa ma aktsarul udhama, ya,
alangkah banyak orang-orang besar, orang-orang yang memiliki kehormatan, alladzina kutibu fi sijilil khuludi indah, yang tertulis di dalam lembaran-lembaran keabadian di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa hum junudun majhuluna indal khalqi. Padahal justru orang-orang itu tidak begitu dikenal di tengah-tengah manusia. Jadi ketika mereka hidup ini orang tidak banyak tahu, orang tidak banyak mengerti. Tapi nanti setelah mereka wafat ini barulah orang-orang mengetahui kedudukannya. Mereka itu tercatat sebagai orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu mengenal baik mereka. Ketika mereka berdoa, itu malaikat tahu betul ini suaranya si fulan ini. Meskipun di tengah-tengah manusia mereka ini biasa-biasa saja. Tapi di sisi Allah mereka ini besar. Nah, inilah yang perlu kita usahakan. Dzalika li'annahu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbul abrarul atqiya, ini mencintai orang-orang baik, orang-orang yang komitmen dengan ketakwaan. Meskipun mereka itu idza hadaru, jika mereka datang di tengah-tengah manusia, lam ya'rifu, orang-orang tidak mengenal mereka. Wa idza ghabu, dan ketika mereka pergi, lam yufkidu, orang-orang tidak mencari mereka. Mereka ini biasa-biasa saja. Datang tidak digubris, pergi pun tidak dicari. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka ini besar. Bagi seorang mukmin inilah semestinya yang diusahakan. Kalau kita ingin mencari besar, mencari agung di tengah-tengah manusia, maka pasti ada masanya. Sebagaimana daun-daun pohon, daun-daun gugur, pasti gugur, bukan hanya karena angin, tapi karena memang sudah tiba masanya. Ada masanya, lalu kemudian semuanya akan dilupakan. Bahkan yang dulunya itu memuji-memuji, sekarang ganti mencaci maki. Yang dulunya menyanjung, sekarang merendahkan. Masih hidup, masih hidup. Ini kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita. Bagaimana manusia yang mencari keabadian di tengah-tengah makhluk ini pasti akan tertipu. Bahkan banyak penguasa-penguasa yang mendirikan patung untuk diri mereka sendiri. Setelah mereka berhenti berkuasa, lalu kemudian patungnya itu dirobohkan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang membuat patungnya mereka dulu juga. Seperti itulah. Jadi seorang mukmin janganlah, tidaklah sepantasnya bersikap seperti itu. Perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah para khulafaur rasyidin, para tokoh-tokoh Islam. Mereka yang telah mengukir jasa-jasa besar. Seperti para ilmuwan-ilmuwan, bagaimana Ibnu Sina yang jasanya sangat besar dalam ilmu kedokteran, ilmu filsafat, Ibnu Rushdi, Imam Al-Ghazali. Apakah ada patung mereka? Tidak ada. Wa ma khullida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenang. Begitu juga dengan para khalifahnya, dengan para pemimpin-pemimpin Islam. Tidaklah mereka itu dikenang bisuwarin madiyah, dalam bentuk materi, dalam bentuk patung-patung. Wala tamathil hujriyah, begitu juga hajariyah allati tuhtatu lahum, mereka itu tidak dipahat, tidak dipahat dengan batu. Kalla innama hiya manakib, tapi yang tersisa itu adalah manakib, itu adalah sirah, sejarah, wa ma'athir yunakiluha al-khalafu anis salaf, yang diceritakan oleh orang-orang dahulu kepada orang-orang yang datang kemudian. Wal abna anil aba, yang diceritakan oleh
para ayah kepada anak-anaknya, mahfuratun fis sudur, yang menjadi inspirasi, tertanam di dalam hati, madhkuratun bil alsinah, dan selalu dijadikan sebagai buah bibir pemanis cerita, ya, tu'attirul majalis, yang menjadi wewangian, yang mengharumkan majelis-majelis ilmu, wa tamlaul ukul, ya, memenuhi dan menginspirasi akal pikiran, wal qulub, ya, bila suratin wala tamathil, tanpa harus diwujudkan di dalam bentuk dan dalam bentuk apa namanya, di dalam patung dan gambar-gambar. Nah, seperti itu prinsip agama kita, syariat kita di dalam mengabadikan. Bagaimana cara kita mengenang orang-orang yang berjasa? Nah, kita tidak boleh membuat patung meskipun patungnya itu hanya separuh badan. Ya, ini semua hukumnya haram. Nah, baik. Sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Pembicaraan tentang patung-patung, lukisan-lukisan ini, barulah nanti kita akan masuk secara detail kepada rinciannya. Nah, karena ada beberapa hal nanti yang dikecualikan dan dan hukumnya nanti itu punya level yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan kadar madarot atau bahaya yang bisa ditimbulkan. Nah, kita akhiri majelis kita dengan beristighfar kepada Allah, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.